Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengikut Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 23 dan 24. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkannya nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikian Yesus bersabda. Kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus, bukan menjadi milik dunia. Menjadi milik Kristus berarti menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Selama masih hidup di dunia ini, kita tidak mungkin menghindar dari salib kehidupan. Tuhan Yesus meminta kita untuk memikul salib kehidupan dengan penuh sukacita. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus selalu bersukacita dalam memikul salib kehidupannya, karena baginya memikul salib kehidupan berarti menemani Yesus memikul salibnya. Maukah kita menemani Dia dengan memikul salib kita sendiri? Saudara-saudari terkasih, mengikut jejak telapak kaki Kristus bukanlah hal yang mudah, bukan pula hal yang gampang, tetapi hal yang sukar, hal yang sulit. Dengan rahmat dan berkat Kristus, kita akan dikuatkan. Kita akan dimampukan supaya dapat menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup ini. Maka sungguh berbahagialah kita bila kita benar-benar menaruh kepercayaan kepada Kristus. Maka marilah kita dengan rendah hati serta niat tulus belajar, mendengarkan sabda Allah, serta segala niat baik yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Marilah kita serahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Ia menolong kita. Ia tidak akan membawa kita pada pencobaan, tetapi Ia akan membebaskan kita dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan
mengikut Yesus. Tentu ini bukan dan juga tidak mudah bagi kita. Ini tuntutan yang terlalu tinggi, yang terlalu berat, yang terlalu besar. Mungkin kita akan beranggapan seperti itu. Boleh dan itu tidak salah. Karena kita sebagai manusia punya kecenderungan selalu ingin yang enak, yang menyenangkan, dan juga yang ringan. Tetapi harus kita akui bahwa itu adalah tuntutan Yesus bagi orang yang mau menjadi muridnya dan yang ingin menjadi pengikutnya. Kalau memang kita ingin menjadi murid dan pengikut Yesus yang sejati, tidak ada jalan lain. Kita harus melakukan yang Yesus perintahkan. Ada baiknya kita serahkan keraguan kita kepada Yesus. Kalau memang itu ada, kalau memang kita ragu, biarlah Kristus yang telah menjadikan kita murid dan pengikutnya melalui sakramen baptis, merahmati dan memberkati serta mengaruniakan rahmatnya dan berkatnya serta karunia-Nya pada kita, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Saudara-saudari terkasih, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus adalah syarat, adalah tuntuan yang Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Itu tuntunan bagi umat Kristiani, orang Kristen dan orang Katolik. Maka jangan kita menyebut diri kita orang Kristen atau orang Katolik kalau kita tidak mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Bisa kita renungkan bagaimana kita menjalani hidup ini. Biasanya setiap orang, setiap dari kita suka bersikap egois, egosentris. Kita kurang rela menolong orang yang membutuhkan bantuan kita secara jasmani. Kita kurang ikhlas berbagi kasih dan milik. Kita bisa berbagi atau membagikan sebagian dari milik kita. Makanan, obat, uang, baju, tumpangan. Kita pun kurang tulus berbagi kasih kepada sesama. Kita bisa menghibur, membesarkan hati, mengampuni, memaafkan, menemani, menasehati, dan mendoakan mereka. Kita bisa berbagi kalau kita mau. Sudahkah kita menjadi murid dan pengikut Yesus? Dan sudahkah pula kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkenan menganugerahkan rahmat-Mu bagi kami. Ajarilah kami memahami kehendak-Mu. Bukalah hati kami untuk merasakan kesulitan orang. Bukalah telinga kami agar mau mendengarkan kerinduan sesama. Terangilah mata kami untuk melihat penderitaan sesama kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.